Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo terletak di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Desa Lirboyo. Lirboyo adalah nama sebuah desa terpencil yang terletak di Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dahulu desa ini merupakan sarang penyamun, perampok, dan angker. Namun semenjak Kiai Haji Abdul Karim menetap di desa itu, Desa Lirboyo menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Biografi Masyayikh Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim. Beliau lahir tahun 1856 di Desa Dinayang Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau berasal dari pasangan Kiai Abdul Rahim dan Nyai Salamah. Manap adalah nama kecil beliau dan merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Saat usia 14 tahun, beliau mulai melalang buana dalam menimba ilmu dan agama. Pesantren yang pertama beliau singgahi terletak di Ngurah, di Kediri. Beliau di sana selama 6 tahun. Beliau meneruskan ke pesantren Trayang Nganjuk selama 7 tahun, hingga akhirnya beliau meneruskan di pondok milik Syekhona Khalil Bangkalan selama 23 tahun. Kiai Haji Abdul Karim ditempatkan di Desa Lirboyo. Berawal dari Tebu Ireng, ketika itu Kiai Manap masih berada di pondoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ditawari oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika Kiai Haji Soleh Banjar Melati datang berkunjung ke Tebu Ireng untuk mencarikan jodoh putrinya. Singkat cerita, setelah beliau, Kiai Manap diambil menantu oleh Kiai Soleh dengan putrinya, yaitu Nyai Khotijah selama 1 tahun dan telah memiliki 1 putri, yaitu Nyai Hanah. Pada mulanya Kiai Manap hanya dibuatkan sebuah gubuk di Lirboyo. 4 pilarnya hanya diambilkan dari batang pohon lamtoro. Dinding dan atapnya pun amat sederhana, hanya terbuat dari daun kelapa, itu pun sampai setengah badan. Kiai Abdul Karim menetap di Desa Lirboyo sekitar tahun 1910 Masehi. Harapan Kiai Soleh terhadap menetapnya Kiai Abdul Karim agar syiar Islam lebih luas, dan harapan kepala desa agar Desa Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Santri pertama. Setelah menempati tanah wakaf tersebut, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan suro mogel nan sederhana untuk mendekatkan diri kepada Pencipta. Santri pertama yang menimba ilmu dari Kiai Abdul Karim di Pondok Pesantren Lirboyo adalah seorang bocah lugu yang bernama Umar. Beliau asal Madiun. Kedatangannya disambut baik oleh Kiai Abdul Karim karena kedatangan musafir itu untuk thalabul ilmi. Selama belajar, Umar sangat ulet dan telaten. Ia benar-benar taat kepada Kiai. Demikian jalan yang ditempuh Umar selama di Lirboyo. Selang beberapa waktu, ada 3 orang santri menyusul Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal Kiai Haji Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Somad, dan Sahir. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang santri bernama Syamsuddin dan Maulana. Keduanya berasal dari Ngurah, Kediri. Akan tetapi baru 2 hari saja mereka menetap di Lirboyo. Semua barang-barangnya ludes disambar pencuri. Memang pada saat ini kondisi Lirboyo belum sepenuhnya aman. Di Lirboyo masih ada sisa-sisa perbuatan tangan kotor. Akhirnya mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Akhirnya mereka pulang ke kampung halamannya. Tahun demi tahun, keberadaan Pondok Pesantren Lirboyo semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan semakin banyak santri yang berdatangan mengikuti santri-santri sebelumnya untuk bertolabul ilmi. Maka untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh Syamsuddin dan Maulana, dibentuklah satuan keamanan yang bertugas ronda keliling di sekitar pondok. Berdirinya Masjid Pondok Pesantren Lirboyo. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pondok pesantren, karena keberadaannya yang begitu penting bagi perkembangan dakwah, bagi umat Islam, dan sebagai sarana untuk mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan, sebagaimana praktek sholat berjamaah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bukan merupakan hal yang aneh jika di mana ada pesantren, di situ pula ada masjid. Seperti yang dapat kita lihat di Pondok Pesantren Lirboyo. Asal mula berdirinya masjid di Pondok Lirboyo karena pondok pesantren yang sudah
berwujud nyata itu, kian hari kian banyak santri yang berdatangan, sehingga dirasakan Kiai Haji Abdul Karim belum dianggap sempurna sebuah pesantren kalau belum ada masjidnya. Maka 2,5 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, tepatnya pada tahun 1913 Masehi, tim gagasan dari Kiai Haji Abdul Karim untuk merintis berdirinya masjid di lingkungan pondok masjid itu. Pondok masjid itu amat sederhana sekali, tidak lebih dari dinding dan atap yang terbuat dari kayu. Namun setelah beberapa lama masjid itu digunakan lambat laun, pembangunan itu mengalami kerapuan. Bahkan suatu ketika bangunan itu hancur ditiup angin beliung dengan kencang. Akhirnya Kiai Haji Muhammad yang tidak lain adalah kakak Kiai Haji Abdul Karim sendiri mempunyai inisiatif untuk membangun masjid yang telah rusak itu dengan bangunan yang lebih permanen. Jalan keluar yang ditempuh Kiai Haji Muhammad, beliau menemui Kiai Haji Abdul Karim guna meminta pertimbangan dan musyawarah. Tidak lama kemudian, seraya Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Yakub, yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri, untuk sowan dan berkonsultasi dengan Kiai Haji Ma'ruf. Kedua mengenai langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembangunan masjid tersebut. Dari pertemuan antara Haji Yakub dengan Haji Ma'ruf Kedungloh itu membuahkan persetujuan, yaitu dana pembangunan masjid dimintakan dari sumbangan para dermawan dan hartawan. Usai pembangunan itu diselesaikan, peresmian dilakukan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi. Acara itu bertepatan dengan acara ngunduh mantu putri Kiai Haji Abdul Karim yang kedua, yaitu Salamah dengan Kiai Haji Mansur. Tempo penggarapan yang tidak terlalu lama, masjid itu sudah berdiri tegak dan megah. Pada masa itu, dengan mustakannya yang menjulang tinggi dinding serta lantainya yang terbuat dari batu merah, gaya penggunaannya yang bergaya klasik yang merupakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan gaya arsitektur negara Timur Tengah untuk mengenang kembali masa keemasan Islam pada abad pertengahan. Maka atas prakarsa Kiai Haji Ma'ruf, pintu yang semulanya hanya 1 ditambah lagi menjadi 9, mirip kejayaan Daulat Fatimiyah. Beberapa tahun setelah bangunan masjid itu berdiri, santri kian bertambah banyak. Maka sebagai akibatnya, masjid yang semula dirasa longgar semakin terasa sempit. Kemudian diadakan perluasan dengan menambah serambi muka yang sebagian besar tanahnya dipikul oleh Haji Bisri, dermawan dari Blanggan Kediri. Pembangunan ini dilakukan pada tahun sekitar 1984 Masehi. Tidak sampai di situ, sekitar tahun 1994 Masehi ditambahkan bangunan serambi depan masjid. Dengan pembangunan ini diharapkan cukupnya tempat untuk berjamaah para santri. Akan tetapi kenyataannya mengatakan jamaah para santri tetap saja membludak, sehingga sebagian jamaah harus tanpa menggunakan atap. Bahkan sampai kini, bila berjamaah sholat Jumat, banyak santri dan penduduk yang harus beralaskan aspal jalan untuk menjaga dan melestarikan amal jariah pendahulu, serta menghargai dan melestarikan nilai ritual dan historis. Sampai sekarang masjid itu tidak mengalami perubahan, hanya saja hampir tiap menjelang akhir tahun dinding-dindingnya dikapur dan sedikit ditambal sulam. Madrasah Hidayatul Muhtadiin. Semenjak didirikannya Pondok Lirboyo pada tahun 1910 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Karim, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo dilaksanakan dengan metode pendidikan klasik dalam kurvan pengajian weton sorokan. Santri membaca materi pelajaran di hadapan kiai, dan pengajian bandongan. Santri menyimak dan memanai kitab yang dibaca oleh kiai. Seiring bertambahnya jumlah santri dengan usia dan tingkat kemampuannya berbeda-beda, maka Pondok Pesantren Lirboyo menerapkan sistem pendidikan baru dengan metode klasikal atau madrasah. Jamhari atau Kiai Haji Mahabdul Mahab, Kendal, Jawa Tengah, dan Syamsi,
Dua santri senior yang memperkacai ide pembaruan sistem belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Ide brilian tersebut lantas mendapat restu dari Kyai Haji Abdul Karim sebagai pengasuh. Dibuktikan dengan dawuh beliau, santri kang durung bisa maca lan nulis kudu sekolah. Berbekal dari pengasuh, sistem pendidikan madrasah pun mulai dilaksanakan pada tahun 1925 Masehi, yang kemudian dikenal dengan Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Namun demikian, pembaruan sistem ini tidak serta-merta menghapus sistem yang lama. Sistem pengajian weton, sorokan, dan bandongan pun tetap dilestarikan, bahkan hingga saat sekarang. Pada tahun-tahun pertamanya, perjalanan bukan tanpa hambatan. Seringkali madrasah ini mengalami jatuh bangun. Syukurnya selalu ada santri senior yang berjuang melanjutkan langkah madrasah ini, meski tertatih. Setelah Jamhari sebagai pembuka, muncul sosok Sanusi dilanjutkan oleh Sairozi. Untuk melanjutkan, muncul pula Abdul Malik dan kemudian Munharo. Karena berbagai kendala dan hambatan, usaha mereka untuk melanjutkan langkah madrasah pun akhirnya terhenti. Tepat pada 1931 Masehi, madrasah mengalami kekosongan. Barulah pada bulan Muharram 1353 Hijriah atau 1933 Masehi, atas upaya Kyai Haji Abdullah Jauhari, Kyai Khalil, dan Kyai Haji Fakih Asy'ari, madrasah ini dibuka kembali dan diikuti oleh 44 siswa. Sejak itulah madrasah melangkah tanpa pernah berhenti hingga sekarang. Awal Madrasah Hidayatul Mubtadiin Mustahik berlaku sebagai kepala madrasah mudir saat itu, yaitu Kyai Haji Fakih Asy'ari, yang sekaligus merangkap sebagai pengajar di Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Beberapa mustahik lain yang memiliki peran aktif dalam memajukan madrasah ini antara lain Kyai Haji Zamroji dari Pare, Kyai Soleh dari Blitar, Hamzah Tulungagung, Suhadi dari Sumbersari Pare, dan Abdurrahman dari Jombang, yang kemudian digantikan oleh Jawahir dari Cirebon dan kemudian digantikan oleh Ansori dari Malang. Kurikulum pada awal madrasah ini yaitu kurikulum pendidikan meliputi ilmu tauhid, tajwid, fikih, nahwu, shorof, dan balaghah. Sedangkan standar kitab yang dipergunakan saat itu disesuaikan dengan tiap tingkatan. Pelajaran tertinggi pada masa itu adalah ilmu balaghah. Jumlah siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin terus mengalami perkembangan, meskipun bukan dengan lonjakan yang tajam. Siswa madrasah yang semula berjumlah 44 pada tahun berikutnya menjadi 60 siswa, dan pada tahun ketiga menjadi 70 siswa. Madrasah terus mengalami peningkatan jumlah siswa pada tahun-tahun berikutnya. Dan barulah pada tahun 1936 Masehi, sebagian siswa telah menyelesaikan program belajarnya di Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya berkisar 10-12 siswa. Jam pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Hidayatul Mubtadiin dilaksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika Kyai Haji Zamroji sebagai mundir Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Pada tahun 1942 Masehi, Kyai Haji Zamroji menerima amanah sebagai mundir madrasah ini, menggantikan Kyai Haji Fakih Asy'ari. Dalam menjalankan perputaran roda Madrasah Hidayatul Mubtadiin, pada beberapa tahun ini Kyai Haji Zamroji dibantu oleh sahabat beliau, yakni Kyai Haji Abdul Latif Ngadiluih Kediri. Jam pembelajaran. Pada masa ini, kegiatan belajar mengajar di Madrasah Hidayatul Mubtadiin yang semula dilaksanakan di malam hari dirubah pada siang hari. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari bahan bakar untuk penerangan, sebab bertepatan dengan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jumlah siswa yang semula 300 siswa kini tinggal 150 siswa. Di antara masa tersebut pernah pula hanya ada 5 siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan.
Tingkat pendidikan. Pada tahun 1947 Masehi, Madrasah Hidayatul Mubtadiin melakukan pembaruan tingkat pendidikan yang semula adalah sifir selama 3 tahun dan ibtidaiyah selama 5 tahun, kini dirubah menjadi tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah dengan jenjang pendidikan masing-masing 4 tahun. Pada tahun ini pula, atas gagasan Kyai Haji Zamroji, Madrasah Hidayatul Mubtadiin menambahkan satu tingkatan lagi sebagai tingkat penyempurna yang dikenal dengan sebutan tingkat muallimin. Jenjang ini hanya ditempuh selama 1 tahun. Pada tahun 1947, Kyai Haji Zamroji juga memiliki inisiatif untuk mengadakan forum musyawarah atau diskusi bagi siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pada siswa dalam memahami materi pelajaran serta mengasah kemampuan mereka dalam berdiskusi pada tahap pertama. Pada tahun 1955 Masehi, Madrasah Hidayatul Mubtadiin mendirikan PPMHM, Persatuan Pelajaran Madrasah Hidayatul Mubtadiin, sebagai respon dari perkembangan IPNU di tanah air. PPMHM berdiri sebagai lembaga layaknya OSIS di sekolah umum. Dalam aplikasinya, PPMHM kemudian diberi tugas untuk menangani berjalannya musyawarah di MHM. Ketua PPMHM pertama adalah Agus Ali bin Abu Bakar. Seiring dengan perkembangannya, tepat pada tahun 1958 Masehi, PPMHM mengubah namanya menjadi M3HM, yaitu Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yang kala itu diketuai oleh Abdul Ghani Ali. Mulai tahun ini pula, kepengurusan yang semula dilimpahkan kepada beberapa pengajar MHM ini diamankan kepada beberapa siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin, sedangkan pengajar Madrasah Hidayatul Mubtadiin hanya mendampingi untuk memberikan bimbingan dan arahan. Kyai Haji Agus Ali sebagai Mudir Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Pada tahun 1950 Masehi, amanah sebagai mudir diamanahkan kepada Agus Ali bin Abu Bakar, Kediri, dibantu oleh Yasin. Pada tahun-tahun ini, Madrasah Hidayatul Mubtadiin juga melakukan pembenahan dalam berbagai bidang, utamanya pada jenjang pendidikan dan kurikulum pelajaran. Sedangkan dalam hal kurikulum pelajaran, pembenahan yang dilakukan adalah dengan ditetapkannya pelajaran ilmu falak dan ilmu arut sebagai bagian dari kurikulum pendidikan Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Jenjang pendidikan. Dalam jenjang pendidikan, jenjang ibtidaiyah yang semula ditempuh 4 tahun ditambah menjadi 5 tahun. Sebaliknya, jenjang sanawiyah yang semula 4 tahun dikurangi menjadi 3 tahun. Sedangkan Ar-Rabithah. Pembentukan Ar-Rabithah pada tahun 1975 Masehi. Madrasah Hidayatul Mubtadiin kembali membuat perubahan dengan mendirikan lembaga pendidikan baru yang disebut dengan Ar-Rabithah. Lembaga yang diresmikan oleh Kyai Haji Mahruz Ali bukan hanya mengajarkan materi bidang keagamaan, namun juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Hal ini dimaksudkan agar santri memiliki kesiapan penuh untuk hidup di masyarakat yang majemuk, kendati masih berada di bawah naungan Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Lembaga Ar-Rabithah diberikan hak otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, sebagai dukungan kepada lembaga Ar-Rabithah, Madrasah Hidayatul Mubtadiin menetapkan kebijakan bahwa ijazah Madrasah Hidayatul Mubtadiin tidak dapat diserahkan kepada siswa sebelum mengenyam pendidikan di lembaga Ar-Rabithah. Pembubaran Ar-Rabithah. Pada dekade ini, Madrasah Hidayatul Mubtadiin juga sempat mengubah jenjang pendidikan tingkat sanawiyah yang semula ditempuh selama 3 tahun menjadi 6 tahun. Hal ini dimaksudkan agar ijazah Madrasah Hidayatul Mubtadiin dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun pada tahun 1982 Masehi, Kyai Haji Mahruz Ali memiliki inisiatif membentuk jenjang baru di Madrasah Hidayatul Mubtadiin,
yakni jenjang aliyah, sehingga pendidikan tingkat sanawiyah dikembalikan menjadi 3 tahun. Pada tahun ini pula lembaga Ar-Rabithah resmi tidak difungsikan lagi seiring dengan lahirnya tingkat aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Sampai di sini sempurna sudah formula jenjang pendidikan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yakni tingkat ibtidaiyah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, dan aliyah 3 tahun. Rangkaian jenjang pendidikan yang diputuskan dalam sidang panitia kecil ini berjalan efektif hingga sekarang. Iqtidiyah pada tanggal 25 Juli 1989 Masehi menambahkan jenjang persiapan yang disebut dengan tingkat Iqtidiyah, sekolah persiapan. Jenjang ini dimaksudkan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar bagi siswa baru yang datang setelah ditutupnya pendaftaran siswa baru Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Jenjang pendidikan di tingkat Iqtidiyah terbagi menjadi 3, yakni Iqtidiyah 1, Iqtidiyah 2, dan Iqtidiyah 3. Pengakuan jenjang pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Ketiga jenjang pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, telah mendapatkan piagam penyelenggaraan madrasah diniyah dari Departemen Agama. Selain itu, pada tahun 2006 untuk tingkat aliyah, tahun 2015 untuk tingkat sanawiyah, dan pada tahun 2017 untuk ibtidaiyah, Madrasah Hidayatul Mubtadiin telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Dengan adanya pengakuan kesetaraan ini, maka tamatan tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadiin sama halnya dengan siswa yang telah menamatkan pendidikan SD, SMP, SMA, atau sederajat. Ma'had Ali Lirboyo. Ma'had Ali adalah lembaga pendidikan tingkat keagamaan Islam (PTKI) yang berbasis pesantren. Ma'had Ali menyelenggarakan pendidikan akademik dengan fokus pada penguasaan ilmu agama Islam. Pada tahun 2017, Ma'had Ali Lirboyo telah mendapatkan izin operasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ma'had Ali Lirboyo menyelenggarakan program pendidikan fikih dan usul fikih dengan takhasus fikih. Lulusan Ma'had Ali Lirboyo marhalah ula mendapatkan gelar SAG Sarjana Agama sebagaimana mahasiswa strata 1, dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sekian tentang penjelasan sejarah Pondok Pesantren Lirboyo. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.